Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hersan Kurniawan. Saya berada di kelas SIKC 4A dengan NIM C050424051. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis dan perancangan sistem dengan judul sistem, yaitu Sistem Informasi Lokasi Ruangan dan Navigasi Kampus Sederhana. Sistem ini dirancang sebagai solusi atas permasalahan yang sering dialami oleh pengguna kampus dalam menemukan lokasi ruangan. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Kita akan masuki ke gambaran sistem. Sebelum masuk ke detail, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu gambaran besar atas sistem ini. Sistem ini adalah sebuah aplikasi berbasis web, yang artinya cukup dibuka lewat browser di HP atau komputer tanpa perlu install aplikasi apapun. Tujuannya sederhana, yaitu membantu siapapun yang ada di kampus untuk menemukan lokasi ruangan dengan cepat dan mandiri, tanpa harus bertanya atau ribet untuk bertanya ke orang lain atau mengandalkan papan penunjuk arah yang sudah usang. Oke, kita akan lanjut ke identifikasi aktor. Langkah pertama dalam analisis sistem ini adalah mengidentifikasi siapa saja yang akan menggunakan sistem. Di sini saya menggunakan design thinking untuk mengidentifikasi aktor-aktor apa saja yang akan muncul di dalam sistem ini. Dan berdasarkan hasil analisis, saya menemukan ada 5 aktor yang terlibat, yaitu mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dosen, pengunjung, dan admin. Masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan sistem ini dirancang untuk menjawab kebutuhan semua pihak tersebut. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang mahasiswa baru, yang mana mereka adalah pengguna yang paling membutuhkan sistem ini karena belum hafal sama sekali tata letak kampus. Di minggu-minggu pertama kuliah dan saat periode ujian, mereka sangat rentan tersesat dan membuang waktu hanya untuk mencari satu ruangan saja. Di sini bisa dilihat poin-poinnya, di mana karakteristiknya itu belum hafal nama gedung, nomor lantai maupun kode ruangan, sangat bergantung pada informasi dari orang sekitar, rentan tersesat terutama di minggu-minggu awal perkuliahan dan saat periode ujian. Dan perannya dalam sistem ini adalah sebagai pengguna utama yang paling sering menggunakan fitur pencarian ruangan dan panduan navigasi untuk menemukan lokasi kelas pertama kali. Sini akan saya lanjut ke mahasiswa aktif, mana yaitu mahasiswa yang sudah cukup lama di kampus, dan meskipun memang mahasiswa aktif ini sudah hafal sebagian besar lokasi, mereka tetap membutuhkan sistem ini, terutama saat jadwal berubah mendadak dan mereka harus menemukan ruangan yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, atau saat ingin mengecek status ruangan sebelum berangkat. Dan peran mereka dalam sistem ini adalah menggunakan fitur pencarian ruangan, pengecekan status ketersediaan, dan jadwal pemakaian ruangan untuk memastikan ruangan sesuai sebelum berangkat. Oke, sekarang saya akan lanjut ke aktor dosen. Aktor ketiga adalah dosen yang mencakup dosen tetap, dosen baru, maupun dosen tamu. Dosen baru dan dosen tamu tentu belum familiar dengan seluruh area kampus. Selain itu, dosen juga sering perlu menginformasikan perubahan lokasi ruangan kepada mahasiswanya secara cepat, dan sistem ini bisa membantu hal tersebut. Yang bisa dilihat perannya dalam sistem adalah menggunakan fitur pencarian dan detail ruangan untuk memastikan lokasi mengajar serta berbagi informasi lokasi ruangan kepada mahasiswa. Dan sekarang saya akan lanjut ke pengunjung, yang seperti kita tahu pengunjung itu bisa mencakup seperti orang tua mahasiswa, peserta seminar, atau mitra kampus. Mereka tidak memiliki pengetahuan apapun tentang tata letak kampus dan biasanya hanya datang sesekali. Tanpa panduan yang jelas, mereka sepenuhnya bergantung pada bantuan orang lain untuk menemukan tujuan mereka.
Dan peran mereka dalam sistem adalah memanfaatkan fitur pencarian ruangan dan panduan navigasi sebagai satu-satunya sumber informasi arah selama berada di lingkungan kampus. Dan terakhir adalah aktor admin, yaitu pihak penguas sistem di balik layar. Admin bertanggung jawab memastikan seluruh data ruangan, status ketersediaan, dan denah gedung selalu akurat dan terkini agar informasi yang diterima pengguna bisa diandalkan. Dan perannya dalam sistem adalah bisa mengolah data gedung dan ruangan, memperbarui status ketersediaan, mengunggah denah gedung, serta memantau riwayat perubahan data untuk keperluan audit. Dan kita akan masuk ke permasalahan di tiap aktor. Setelah mengidentifikasi aktor, saya melakukan tahap empathize dalam proses design thinking untuk memahami permasalahan nyata yang dialami masing-masing pengguna. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Rata-rata pengguna bisa membuang 10 hingga 20 menit hanya untuk menemukan satu ruangan, dan papan penunjuk arah fisik di kampus sudah usang dan tidak diperbarui. Mahasiswa malu bertanya berulang kali ke orang yang sama, dan admin pun tidak memiliki sistem terpusat untuk mengelola informasi ruangan secara efisien. Bisa dilihat dari slide yang ada di sini. Dan setelah mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, barulah saya akan membuat di kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional ini, tiap aktor memiliki kebutuhan fungsional yang berbeda-beda. Di sini saya akan masuk ke mahasiswa baru terlebih dahulu. Dari hasil analisis kebutuhan, saya mengidentifikasi 8 kebutuhan fungsional khusus untuk mahasiswa baru, mulai dari pencarian ruangan berdasarkan kode atau nama gedung, lihat detail lengkap ruangan dalam satu halaman, cek status ketersediaan ruangan via badge warna, lihat posisi ruangan pada denah lantai 2D atau 2 dimensi, pilih titik awal sebelum memulai navigasi, dapatkan instruksi navigasi teks langkah per langkah, lihat jalur rute pada denah gedung secara visual, dan navigasi otomatis lintas gedung jika beda lokasi. Semua fitur ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka yang benar-benar belum tahu apa-apa tentang kampus. Lalu yang kedua, kebutuhan fungsional untuk mahasiswa aktif. Untuk mahasiswa aktif, terdapat 5 kebutuhan fungsional yang lebih berfokus kepada efisiensi, seperti mencari ruangan berdasarkan kode, nama atau tipe, filter pencarian berdasarkan gedung, lantai dan kapasitas, cek status dan alasan ketidaktersediaan ruangan, lihat jadwal pemakaian ruangan harian, dan salin dan bagikan tautan ruangan ke grup atau link grup atau link WhatsApp saat ada perubahan mendadak. Lalu yang ketiga ada dosen, yang dimana dosen memiliki 5 kebutuhan fungsional yang fokus pada kecepatan dan akurasi informasi, seperti cari ruangan mengajar berdasarkan kode akademik, filter ruangan berdasarkan kapasitas dan fasilitas, lihat kelengkapan fasilitas ruangan secara detail, bagikan tautan lokasi ruangan ke mahasiswa, dan lihat rute menuju ruangan mengajar. Oke. Dan yang keempat, kita akan langsung ke pengunjung. Untuk pengunjung, 5 kebutuhan fungsional yang dirancang sangat mengutamakan kemudahan akses, seperti sistem bisa langsung dibuka tanpa login, instruksi navigasi ditulis dalam bahasa yang sangat sederhana, dan tampilan denah kampus tersedia untuk membantu orientasi awal saat pertama kali datang ke kampus. Dan terakhir, kita akan masuk ke kebutuhan fungsional dari admin. Untuk admin, terdapat 6 kebutuhan fungsional yang mencakup antara pengolahan data ruangan secara penuh, mulai dari tambah ubah hapus data ruangan, memperbarui status ruangan dengan satu klik, mengunggah denah gedung terbaru, hingga melihat riwayat perubahan data untuk keperluan audit.
sekarang kita akan masuk ke kebutuhan non-fungsional. Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi 6 kebutuhan non-fungsional. Di antaranya ada dari kinerja, yang dimana dari kinerja itu harus hasil pencarian harus tampil kurang lebih 3 detik, denah dan rute terload kurang lebih 4 detik, dan dari skalabilitas itu harus mampu menangani lonjakan pengguna di periode sibuk, entah itu awal semester, ospek, ujian, dan mendukung penambahan data gedung di masa depan. Dan untuk ketersediaan, itu sistem harus dapat diakses minimal 98% selama jam operasional kampus, tampilkan pemberitahuan informatif saat terjadi gangguan. Dan untuk kemudahan pakai, sistem bisa dapat langsung digunakan tanpa pelatihan, kolom pencarian jadi elemen utama, teks dan tombol ramah untuk layar HP. Dan untuk keamanan, dashboard admin dilindungi autentikasi terenskripsi, sesi otomatis berakhir jika tidak aktif, dan komunikasi data menggunakan protokol HTTPS. Dan terakhir, pemeliharaan, yaitu sistem menerapkan kode modular dan terdokumentasi. Pembaruan data dan denah dapat dilakukan admin secara mandiri tanpa bantuan pengembang. Sekarang kita akan masuk ke use case diagram, yang dimana diagram ini menggambarkan seluruh fungsionalitas sistem beserta aktor yang terlibat dalam setiap interaksi. Oke. Secara keseluruhan, terdapat 12 use case yang melibatkan 5 aktor dengan pengguna umum seperti mahasiswa, dosen, dan pengunjung dapat mengakses fitur pencarian, navigasi, dan informasi ruangan. Sementara admin memiliki akses khusus ke fitur pengolahan data di bagian kanan diagram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Oke, setelah kita membahas use case diagram, sekarang saya akan lanjut ke deskripsi use case. Nah, use case pertama adalah mencari ruangan yang bisa digunakan oleh semua pengguna selain admin. Alurnya sebenarnya cukup sederhana, yaitu pengguna membuka sistem, mengetikkan nama atau kode ruangan, sistem langsung mencarikan hasilnya, dan pengguna tinggal memilih ruangan yang dituju untuk melihat informasi lengkapnya. Di sini bisa terlihat, sini ada dari nama use case-nya, aktor, deskripsi dengan kondisi awal dan kondisi akhir. Sekarang lanjut ke deskripsi use case kedua, yaitu melihat denah gedung. Dan di sini bisa terlihat alurnya juga lumayan sederhana, yaitu yang pertama, pengguna membuka halaman detail ruangan, pengguna menekan tombol lihat denah, sistem menampilkan denah 2D lantai gedung yang sesuai, sistem menandai posisi ruangan yang dipilih dengan marker pada denah, dan sistem menampilkan indikator warna untuk membedakan status setiap ruangan di lantai yang sama, dan terakhir, pengguna dapat melihat gambaran posisi ruangan secara visual. Lalu yang ketiga, melihat detail ruangan. Nah, melihat detail ruangan ini adalah salah satu use case yang dimana aktornya ada mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dosen, dan pengunjung. Dan deskripsinya, ini use case ini menjelaskan proses pengguna dalam melihat informasi lengkap suatu ruangan yang mencakup kode ruang, gedung, lantai, kapasitas, fasilitas, status ketersediaan, dan jadwal pemakaian harian. Untuk kondisi awal, pengguna telah melakukan pencarian dan memilih salah satu ruangan dari daftar hasil pencarian, dan kondisi akhir, sistem menampilkan seluruh informasi detail ruangan dalam satu halaman secara lengkap. Dan untuk alurnya seperti yang ada di dalam slide ini. Oke, lanjut ke deskripsi use case yang keempat, yaitu mengecek status ruangan, yang dimana use case ini memiliki aktor mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dosen, dan pengunjung. Dan deskripsinya, use case ini menjelaskan proses pengguna dalam melihat status ketersediaan ruangan secara terkini sebelum datang ke lokasi, sehingga pengguna tidak sia-sia berjalan ke ruangan yang sedang tidak tersedia. Dengan kondisi awal, pengguna berada di halaman detail ruangan dan data status ruangan yang tersedia di sistem.
Dengan kondisi akhir, sistem menampilkan status terkini ruangan dalam bentuk badge berwarna serta keterangan alasan jika ruangan tidak tersedia dengan alur yang ada di dalam slide ini. Yang kelima yaitu mendapat panduan navigasi. Untuk panduan navigasi ini aktornya sama seperti tadi, mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dosen, dan pengunjung. Dengan deskripsi, use case ini menjelaskan proses pengguna dalam mendapatkan panduan navigasi berupa jalur rute pada denah dan instruksi teks langkah per langkah dari titik awal yang dipilih menuju ruangan tujuan. Dengan kondisi awal pengguna berada di halaman detail ruangan dan data denah gedung tersedia di sistem, dan kondisi akhir sistem menampilkan jalur rute pada denah gedung beserta instruksi navigasi teks yang lengkap dari titik awal hingga ruangan tujuan. Dengan alur yaitu pengguna menekan tombol tampilkan rute pada halaman detail ruangan, sistem menampilkan pilihan titik awal perjalanan, mau itu pilihan masuk utama, area parkiran, atau lobi gedung. Pengguna memilih titik awal yang sesuai dengan posisi saat ini. Sistem menghitung rute optimal dari titik awal ke ruangan tujuan. Sistem menampilkan jalur rute berupa garis pada denah gedung. Sistem menampilkan instruksi navigasi teks langkah per langkah secara berurutan, dan jika ruangan tujuan berbeda gedung, sistem menampilkan panduan navigasi luar gedung terlebih dahulu sebelum masuk ke denah gedung tujuan. Dan terakhir, pengguna mengikuti panduan untuk menuju ruangan tujuan. Oke, sekarang setelah yang deskripsi use case kelima, saya akan lanjut ke deskripsi use case keenam, yaitu pilih titik awal perjalanan, yang mana di deskripsi ini cukup sederhana, yang aktornya pun juga sedikit, yaitu cuma mahasiswa baru dan pengunjung. Untuk deskripsi, use case ini menjelaskan proses pengguna dalam menentukan titik awal perjalanan sebelum mendapatkan panduan navigasi, karena mahasiswa baru dan pengunjung tidak memiliki pengetahuan tentang area dalam kampus. Dengan kondisi awal, pengguna telah menekan tombol tampilkan rute dan sistem menampilkan pilihan titik awal. Dan kondisi akhirnya yaitu sistem menyimpan pilihan titik awal pengguna dan menggunakannya sebagai titik mulai perhitungan rute navigasi dengan alur seperti yang ada di dalam slide ini. Oke, lanjut, saya akan lanjutkan ke deskripsi use case ketujuh, yaitu melihat jadwal pemakaian ruangan. Fitur ini sangat berguna bagi mahasiswa aktif dan dosen yang ingin tahu kapan ruangan kosong sebelum datang ke lokasi. Dengan cukup buka halaman di dalam ruangan, pilih bagian jadwal, dan sistem langsung menampilkan seluruh slot waktu pemakaian untuk hari itu. Di sini terlihat bahwa aktornya cukup sedikit ya untuk yaitu mahasiswa aktif dan dosen. Lalu yang ke-8, membagikan lokasi ruangan. Dengan aktor cuma 2, yaitu mahasiswa aktif dan dosen. Dengan deskripsi, use case ini menjelaskan proses pengguna dalam menyalin dan membagikan tautan langsung ke halaman detail ruangan kepada orang lain, terutama saat terjadi perubahan ruang kelas mendadak. Dengan kondisi awal, pengguna berada di halaman detail yang ingin dibagikan, dan kondisi akhir yaitu tautan halaman detail ruangan berhasil disalin dan siap untuk dibagikan kepada orang lain dengan alur seperti yang ada di dalam slide. Lalu kita akan lanjut ke ke-9, yaitu mengelola data ruangan. Yang mana aktornya sini khusus untuk admin. Dengan deskripsi, use case ini menjelaskan proses admin dalam menambah, mengubah, dan menghapus data ruangan beserta seluruh atributnya melalui dashboard admin system. Dengan kondisi awal, admin telah berhasil masuk ke dashboard admin dan memiliki hak akses pengelolaan data ruangan, dan kondisi akhir data ruangan berhasil ditambah, diubah, atau dihapus, dan perubahan langsung tercermin pada tampilan pengguna dengan alur seperti yang ada di dalam slide ini. Saya akan lanjut ke yang ke-10, yaitu memperbarui status ruangan. Dengan aktor yaitu admin, dan deskripsi yaitu use case ini menjelaskan proses admin dalam mengubah status ketersediaan ruangan menjadi tersedia, sedang digunakan, atau dalam pemeliharaan secara cepat melalui dashboard. Dengan kondisi awal,
admin telah masuk ke dashboard dan data ruangannya akan diubah statusnya tersedia di dalam sistem, dan kondisi akhir status ruangan berhasil diperbarui dan perubahan langsung tampil kepada seluruh pengguna yang mengakses sistem. Dan alurnya adalah admin membuka daftar ruangan di dashboard. Yang kedua, admin menemukan ruangan yang statusnya ingin diubah. Admin menekan tombol ubah status di samping nama ruangan. Sistem menampilkan pilihan status antara tersedia, sedang digunakan, atau dalam pemeliharaan. Yang kelima, admin memilih status yang sesuai dan mengisi keterangan alasan jika diperlukan. Dan terakhir, sistem menyimpan perubahan status dan memperbarui tampilan secara real time. Yang ke-11 yaitu mengelola denah gedung dengan aktor yaitu admin. Use case ini menjelaskan proses admin dalam mengunggah dan memperbarui file gambar denah gedung per lantai agar informasi denah yang ditampilkan kepada pengguna selalu akurat dan terkini. Dengan kondisi awal, admin telah masuk ke dashboard dan file gambar denah gedung terbaru telah disiapkan. Dengan kondisi akhir, file denah gedung baru berhasil ditampilkan kepada pengguna menggantikan denah yang lama dengan alur seperti di dalam slide. Lalu yang terakhir yaitu melihat riwayat perubahan data dengan aktor yaitu admin. Use case ini menjelaskan proses admin dalam mengakses log aktivitas yang mencatat seluruh perubahan data ruangan untuk keperluan audit, pelacakan kesalahan, dan pertanggungjawaban pengelolaan data. Dengan kondisi awal, admin telah masuk ke dashboard dan terdapat riwayat perubahan data yang tersimpan di sistem. Dan kondisi akhir yaitu sistem menampilkan daftar riwayat perubahan data ruangan secara lengkap beserta detail waktu, pelaku, dan data yang diubah. Dengan alur seperti yang ada di dalam slide berikut ini. Oke, sekarang saya akan lanjut ke activity diagram. Nah, untuk activity diagram ini saya cuma membuat 4 dari deskripsi use case yang menurut saya itu penting untuk diilustrasikan menggunakan activity diagram. Dan di sini saya membuat dari yang mencari ruangan, mendapat panduan navigasi, memperbarui status ruangan, hingga melihat jadwal pemakaian ruangan. Oke, saya akan mulai ke yang mencari ruangan. Seperti bisa dilihat, alurnya sangat sederhana dan linear, yaitu pengguna buka sistem, ketik nama ruangan, sistem mencarikan hasilnya, pengguna pilih ruangan, dan info lengkap langsung tampil. Dan di sini tidak ada langkah yang rumit. Lalu yang kedua yaitu mendapat panduan navigasi. Setelah pengguna memilih titik awal perjalanan, sistem langsung bekerja otomatis, menghitung rute, menampilkan panduan antar gedung jika diperlukan, lalu menampilkan jalur di denah dan instruksi teks secara berurutan. Lalu yang ketiga yaitu memperbarui status ruangan oleh admin, yaitu admin membuka dashboard, lalu memilih ruangan, tekan ubah status, sistem menampilkan pilihan, admin pilih status yang sesuai, dan sistem langsung menyimpan serta memperbarui tampilan untuk semua pengguna secara otomatis. Lalu yang terakhir yaitu melihat jadwal pemakaian ruangan. Ini adalah alurnya yang paling singkat dari semua diagram, yaitu pengguna buka halaman detail, pilih bagian jadwal, sistem langsung ambil dan tampilkan jadwal harian, dan pengguna bisa langsung merencanakan kunjungannya. Sebagai penutup, sistem ini dirancang untuk menjawab satu permasalahan yang sederhana namun nyata dialami setiap hari di kampus. Sulitnya menemukan lokasi ruangan secara mandiri. Dengan 29 kebutuhan fungsional yang teridentifikasi dan 12 use case yang dirancang, sistem ini diharapkan dapat menghilangkan kebingungan, menghemat waktu, dan membuat pengalaman di kampus menjadi jauh lebih nyaman bagi semua pihak. Yaitu
dengan 4 poin ini, yaitu sistem dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata pengguna kampus setiap harinya, melibatkan 5 aktor dengan 29 kebutuhan fungsional teridentifikasi. Alur sistem dirancang sesederhana mungkin, yaitu buka, cari, dan langsung sampai. Dan terakhir, tidak perlu instalasi aplikasi, tidak perlu login, langsung bisa dipakai oleh siapapun. Oke, mungkin itu saja dari presentasi dari saya hari ini. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.